Saudara, sengkarut minyak goreng di tanah air seolah tidak kunjung usai. Setelah mencabut larangan ekspor minyak sawit mentah, kini pemerintah menyatakan akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Padahal di sejumlah daerah, harga minyak curah masih tinggi dan masih sulit didapatkan. Pemerintah akan menghentikan program subsidi minyak goreng curah mulai 31 Mei 2022. Hal ini diungkapkan Kementerian Perindustrian saat menggelar rapat dengan Komisi 7 DPR. Menurut Dirjen Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Putu Juli Ardika, kebijakan ini diambil menyusul dikeluarkannya dua kebijakan Kementerian Perdagangan. Yang pertama, mengatur soal ketentuan ekspor CPO atau minyak sawit mentah. Lalu yang kedua soal tata kelola minyak goreng curah sistem DMO dan DPO. Pemerintah berkeyakinan dengan ketersediaan saat ini, harga minyak goreng dapat dikendalikan. Namun langkah pemerintah ini mendapat kritik. Dalam Sapa Indonesia Malam 26 Mei, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu menyatakan, butuh intervensi pasar dari pemerintah untuk menjamin harga minyak turun dan kembali terjangkau. Yang dimaksud ketersediaan itu ada dua hal. Ketersediaan fisik dan kelayakan harga. Boleh tersedia banyak seperti sekarang, tapi harga 25.000 itu nggak seperti itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah tersedia dengan jumlah yang cukup untuk harga 14.000. Itu yang sebenarnya yang diharapkan. Nah, untuk mencapai dua alternatif itu, maka itu dibutuhkan intervensi pasar dari pemerintah. Yang dikatakan dari Pak Dirjen bahwa subsidi dicabut. Pertanyaan saya selanjutnya, untuk menurunkan harga menjadi 14.000, itu mekanismenya seperti apa? Sejak Maret 2022 lalu, pemerintah menerapkan program subsidi agar harga minyak goreng curah sesuai harga eceran tertinggi, yaitu Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Dengan dicabutnya subsidi, kedepannya harga minyak goreng curah akan diserahkan pada mekanisme pasar, yang artinya berpotensi kembali mahal atau lebih dari Rp14.000 per liter. Lalu, bagaimana pemerintah menjamin stok dan harga minyak curah terkendali setelah subsidinya dicabut? Nah, kedepannya untuk meyakinkan bahwa program ini berjalan, itu nanti memakai sistem yang namanya sistem informasi, ya, salah satunya adalah sistem informasi minyak goreng curah, yang itu closed loop, Pak. Closed loop maksudnya itu minyak yang mulai dari CPO-nya, jadi pabrikan CPO mengirim ke minyak goreng, ini udah bisa traceable, bisa ditelusur sampai ke distributor, sampai ke retailer, dan pada saat menjual ke konsumen akhir, ini akan nanti bisa dicek juga, karena kita juga bekerja sama dengan Peduli Lindungi nanti untuk mengecek di sana. Iya, pakai ini kalau nggak salah Pak ya, rencananya seperti itu ya nanti. Kalau ya NIK, demikian. Oke. Pak. Urusan minyak goreng memang tak kunjung beres. Presiden Jokowi bahkan harus menambah tugas Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk ikut membereskannya. Terkait tugas barunya, Luhut menyatakan akan mengaudit perusahaan minyak kelapa sawit. Menko Luhut menegaskan, masalah minyak goreng bukan sekadar siapa yang menangani, namun yang terpenting harganya bisa kembali terjangkau. Begitu Presiden minta saya memanage minyak goreng, orang pikir hanya minyak goreng, tidak. Saya langsung ke hulunya. Semua, Anda sudah baca di media, semua kelapa sawit itu harus kita audit. Supaya kita tahu luasnya berapa, plasmanya berapa, yieldnya berapa, kemudian produksinya berapa, dan kemudian di mana headquarternya. Saya lapor Presiden, Pak, headquarternya harus semua pindah di sini. Bayangkan dia punya 300-600 ribu hektar, headquarternya di luar negeri, dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your own headquarter to Indonesia. Itu yang penting dipikirkan, bukannya sekedar ini siapa yang nanganin, situ nanganin, mau siapa kayak yang nanganin, penting beres. Meski akan mencabut subsidi, pemerintah saat ini tengah menggulirkan program minyak goreng rakyat. Warga bisa membeli minyak goreng curah Rp14.000 per liter dengan wajib menunjukkan KTP. Tim Liputan, Kompas TV.